Gervonta Tank Davis akan mempertahankan gelar kelas ringan WBA-nya di 135 saat melawan Lemon Roach dalam waktu dekat ini. Pertarungan tersebut rencananya akan disiarkan di PBZ melalui Amazon Prime Video. Setelah pengumuman pertarungan itu, Roach dan Davis saling beradu pendapat di salah satu media sosial X yang memicu perdebatan panjang dan bahkan melibatkan para penggemar dalam percakapan mereka. Tank Davis yang saat ini belum pernah terkalahkan dari 30 pertarungannya menduduki peringkat 8 ESPN dalam kategori pound for pound dan telah mendapatkan hak istimewa dari WBA untuk memilih lawannya dari divisi 130 untuk mempertahankan gelar kelas ringannya karena dominasinya di atas ring. Sementara Lemon Roach telah diberikan izin untuk naik kelas demi menantang Tank Davis untuk perebutan gelar juara dunia WBA. Bagi banyak penggemar tinju, ini tentu tampak seperti salah satu langkah Tank Davis untuk memilih para lawan yang lebih lemah guna mengamankan kemenangan mudah dan mempertahankan rekor sempurnanya. Namun demikian, Lemon Roach yang mempunyai rekor 25 menang 1 kalah 1 seri ini sedang dalam performa terbaiknya, yaitu dengan 6 kemenangan beruntun sejak dia mengalami satu-satunya kekalahan dalam karirnya, yaitu kekalahan angka dari Jamel Herring pada tahun 2019. Kemenangan yang paling menonjol terjadi pada bulan November tahun kemarin saat ia mengalahkan Hector Luis Garcia dengan keputusan tipis untuk mengklaim gelar juara dunia. Lemon Roach bisa terbukti sebagai lawan yang tangguh dan mungkin bukan lawan yang bisa dengan mudah dikalahkan Tank Davis. Lemon Roach yang berusia 29 tahun mengatakan kepada Tank Davis jika dia bukanlah petarung biasa yang akan mudah dihadapi oleh dirinya. Tank Davis pun tidak perlu lama langsung merespon hal itu. Meskipun Lemon Roach telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, sulit untuk membayangkan bahwa ia akan menjadi ancaman serius bagi Tank Davis. Dalam pertarungan terakhirnya, Tank Davis telah mendominasi Frank Martin di bulan Juni kemarin dengan menggunakan kecepatan dan kekuatannya untuk mengalahkannya di pertengahan ronde dengan memberikan kekalahan KO yang sangat menghancurkan. Seiring dengan meningkatnya antisipasi untuk pertarungan di bulan Desember ini, tekanan semakin meningkat bagi kedua petarung. Gervonta Tank Davis yang dikenal karena kekuatan tempurnya yang luar biasa dan rekor tak terkalahkannya ingin memperluas dominasinya di divisi ini. Sementara itu, Lemon Roach juga bertekad untuk membuktikan dirinya dan akan berusaha memanfaatkan peluang yang ada untuk karirnya ke depan. Menariknya bahwa sebetulnya penggemar tidak terlalu tertarik untuk melihat laga antara Tank Davis melawan Roach ini karena dianggap tidak seimbang dan itu bukan pertarungan yang sebetulnya diinginkan oleh mereka. Ada beberapa pertarungan yang lebih menarik di 135 yang tentu saja ingin mereka lihat dari Tank Davis. Penggemar ingin melihat Tank Davis menghadapi salah satu petarung-petarung seperti Edwin De Los Santos, Floyd Schofield, Andy Cruz ataupun Jason Davis. Namun dari itu semua, Tank Davis tidak menunjukkan sedikit pun minat untuk menghadapi mereka. Hal itu memang sangat wajar karena manajemen Tank tentu akan mengamankan petinju mereka ini ke jalur yang mudah demi mengamankan karir dan rekor tak terkalahkan Tank Davis. Menghadapi para petarung-petarung itu tentu saja sangat berisiko tinggi bagi karir Tank Davis ke depan. Dan kabar terbaru adalah jika laga antara Tank Davis versus Lemon Roach ini kemungkinan akan diundur pelaksanaannya, yaitu yang semula pada 14 Desember menjadi akhir tahun ini, setidaknya pada awal tahun depan. Dikabarkan bahwa selain Tank Davis versus Lemon Roach, ada juga laga yang juga sangat menarik, yaitu divisi 175 antara David Morrell versus David Benavidez. Nah, inilah letak masalahnya. Promotor kelihatannya masih bingung antara meletakkan Morrell versus Benavidez sebagai laga utama, kemudian Davis versus Roach sebagai laga tambahan ataupun sebaliknya. Dan tentu saja sangat masuk di akal jika mereka mengambil opsi Benavidez versus Morrell sebagai laga utama, karena jelas saja bahwa laga mereka lebih menarik daripada Davis versus Roach ini. Lawan Tank Davis kurang dikenal publik dan sangat terlihat jika Tank hanya mencari posisi aman. Meskipun diakui jika Tank Davis merupakan salah satu petarung yang mampu mendatangkan banyak penggemar dalam setiap pertarungannya, namun tetap saja laga melawan Lemon Roach ini kurang menarik perhatian publik. Roach terlalu mudah bagi Tank Davis.
Dan untuk sekedar diketahui jika Benavides ataupun David Morrell, kedua-duanya pernah menjadi petinju tambahan dalam pertarungan utama Tank Davis. Lemon Rhodes meskipun petinju bagus, namun dia kurang menjual di pasaran, dan itu terbukti dengan minimnya minat dalam laga melawan Tank Davis kali ini. Tetapi pentas ini tetap saja akan menarik minat penonton karena rencananya juga menampilkan rematch antara Brandon Figueroa versus Stephen Fulton. Jermall Charlo juga disebutkan dan dikabarkan akan ikut meramaikan laga itu. Jermall Charlo sendiri sudah lama tidak naik ring sejak dia menang angka atas Jose Benavides di bulan November 2023. Kemudian ada juga Alberto Puello yang bertarung mempertahankan gelar kelas ringan super melawan Sandor Martin. Banyak penggemar tinju yang menyatakan jika laga Davis versus Lemon Rhodes nantinya hanya akan berakhir dengan KO, yaitu dengan kemenangan berada di tangan Tank Davis. Laga ini memang ketidakcocokan total bagi Rhodes. Bayangkan saja, dia adalah petinju divisi 130 dengan pemegang gelar WBA, dan dia memutuskan naik kelas melawan Tank Davis untuk memperebutkan gelar WBA-nya. Sekaligus Davis mempunyai rekor yang sangat luar biasa, yaitu tak pernah kalah dengan rasio KO di atas 90%. Hanya kehancuran total yang akan didapatkan oleh Lemon Rhodes pada akhirnya. Dari laga ini, seharusnya kita bisa melihat bahwa Tank Davis sejatinya selama ini memang terlalu dilindungi oleh manajemen, yaitu dengan memilih lawan untuk keuntungan besar. Semoga saja Vasily Lomachenko yang dikabarkan akan bentrok melawan Davis segera pulih dari istirahat panjangnya, kemudian melanjutkan rencananya untuk melawan Tank Davis. Jika itu terjadi, maka baru bisa dibilang jika laga mereka, yaitu Tank Davis versus Lomachenko, akan sangat menarik minat para penggemar untuk terus melihat mereka berada di atas ring. Sebelumnya tidak ada pemberitaan mengenai Davis yang akan melawan Lemon Rhodes ini, karena Rhodes sendiri merupakan juara 130 WBA, namun ternyata organisasi tinju WBA memberikan izin khusus bagi dirinya untuk menghadapi Davis dengan memberikan 2 opsi gelar jika ia benar-benar berhasil mengalahkannya. Lemon Rhodes memiliki persentase KO yang rendah dan bahkan dia pernah kalah. Sekarang kita tentu mengerti mengapa Tank Davis sangat difavoritkan untuk memenangkan pertarungan ini. Rasanya seperti lawan yang dipilih secara ketat untuk meningkatkan rekornya. Mudah-mudahan lain kali dia akan melawan seseorang yang menurut para penggemar tinju tidak akan mudah untuk dihadapi. Tank Davis akan berusia 30 tahun tidak lama lagi, dan tampaknya ia belum siap untuk menantang dirinya sendiri melawan petarung-petarung elit. Bahkan ketika ia melawan nama besar seperti Ryan Garcia, ia masih perlu memiliki klausul rehidrasi untuk menempatkan Ryan Garcia pada posisi yang kurang menguntungkan. Ia hanya ingin melawan Lomachenko saat ini karena Loma sudah jauh melewati masa jayanya. Dia sekarang sudah menua. Tank Davis mungkin bintang besar yang menjadi bintang utama pay-per-view, tetapi kita tidak melihatnya akan pernah menjadi petarung yang benar-benar hebat. Namun demikian, ini mungkin strategi terbaik tim Tank Davis. Mereka cenderung menunggu waktu yang tepat untuk menghasilkan uang besar dari para petinju-petinju raksasa seperti Loma, Shakur, ataupun Devin Haney. Pada titik ini, menunjukkan pertumbuhan bukanlah fokusnya, namun fokuslah pada peningkatan pangsa pasar. Hal ini membantu Tank Davis mendominasi pay-per-view dan tetap aktif meskipun ada begitu banyak persaingan. Sahabat tinju dunia, akankah Tank Davis akan mampu melewati lawan mudahnya kali ini, kemudian memberikan hiburan terbaik dengan melawan petarung-petarung tingkat elit lainnya? Kita tunggu saja.